Halo, apa kabar kaum profesional? Pada hari ini kita akan membahas sistem pemerintahan di berbagai negara. Jadi sistem pemerintahan di berbagai negara ini yang kita kenal saat ini ada dua, yaitu sistem monarki dan juga sistem republik. Nah, ada orang sering menganggap apakah sistem monarki ini hampir sama dengan sistem republik. Dalam pelaksanaannya, sistem monarki banyak kemiripan dengan sistem republik. Contoh negara-negara dengan sistem monarki seperti Inggris, Denmark, Swedia, Belanda, Spanyol, Jepang, Thailand. Jadi di sini yang disebut dengan kepala negara adalah seorang raja atau seorang ratu. Sedangkan dalam sistem uh, republik, kepala pemerintahan dan kepala negara adalah presiden. Tetapi juga ada juga presiden menjadi simbol, sedangkan kepala pemerintahannya juga perdana menteri seperti Singapura dan juga India. India punya presiden dan juga punya perdana menteri. Nah, dalam sistem monarki, kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh rakyat berdasarkan sistem pemilu yang dianut ya. Jadi dalam sistem monarki modern, kekuasaan tetap di tangan rakyat karena jalannya pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri, sedangkan raja atau ratu adalah simbol pemersatu dan kedaulatan negara. Nah, sistem monarki ini adalah salah satu sistem tertua di dunia. Jadi kenapa dikatakan sistem tertua di dunia? Karena lebih dulu ada bahwa di era sebelum sistem demokrasi itu lahir, maka yang pertama lahir adalah sistem monarki. Walaupun itu kita bisa mengatakan pada waktu itu adalah monarki yang kita kenal ini adalah kerajaan kecil dan itu berlaku universal hampir di seluruh dunia. Bahkan ada yang juga kepala suku ya dari dalam sistem kelompok kesukuan. Kepala suku ini kan dianggap pemimpin. Bisa dikatakan kepala suku adalah raja kecil yang memerintah sukunya. Jadi dia dianggap raja. Nah, kalau dalam monarki itu biasanya wilayahnya itu jauh lebih besar dari wilayah kesukuan. Contoh monarki Inggris adalah gabungan dari beberapa monarki yang pada abad ke-10 dan 11 itu disatukan oleh William of Normandy jadi menjadi sebuah monarki yang besar. Kemudian diperluas lagi daerahnya ke wilayah Skotlandia, Irlandia Utara dan juga Wales. Oleh karena itu namanya jadi Kerajaan Britania Raya atau United Kingdom of the Great Britain. Jadi ya apa namanya gabungan dari beberapa negara monarki yang kemudian dipersatukan oleh Raja Inggris atau Ratu Inggris, dan Raja Inggris dan Ratu Inggris merupakan pemimpin dari keempat kerajaan tersebut. Jadi dalam sistem monarki modern, peran dari seorang raja atau seorang ratu memang hanya simbol, dan keluarga mereka juga tidak boleh berpolitik. Nah, kegiatan mereka apa? Mereka tetap punya kegiatan yang digariskan oleh undang-undang yang tertulis di masing-masing negara sistem monarki. Jadi misalnya seperti di Inggris atau banyak di negara lainnya, raja atau ratu dan anggota keluarga kerajaan yang lainnya itu banyak melakukan kegiatan sosial, bagaimana meningkatkan peran masyarakat melalui kegiatan sosial dan juga meresmikan acara-acara umum ya, acara-acara yang bisa membangkitkan mobilitas masyarakat. Jadi istilahnya sebagai pelindung. Jadi di sini adalah monarki itu lebih ke arah bekerja secara sosial, bagaimana memperdayakan masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa raja atau ratu mereka atau anggota keluarga kerajaan yang lainnya adalah pelindung. Jika
terjadi juga kekacauan politik atau kebutuhan politik, misalnya seorang perdana menteri itu tumbang akibat demonstrasi atau kudeta militer yang seperti misalnya kita lihat di Thailand, maka raja adalah simbol pemersatu, penyelamat ketika negara dalam keadaan genting. Kita bisa melihat di Thailand itu sering terjadi kudeta, baik kudeta militer atau perlawanan rakyat. Ketika kabinet jatuh bangun, maka Raja Thailand menjadi simbol penyelamat negara, mengembalikan stabilitas negara sampai akhirnya terpilih Perdana Menteri baru untuk menjalankan pemerintahan. Jadi raja, ratu atau keluarga kerajaan adalah garda terakhir sebagai penyelamat bangsa ketika terjadi situasi yang tidak memungkinkan dalam menjalankan pemerintahan secara normal. Dan ini ada plus minusnya juga dalam sistem monarki. Jika benar-benar demokrasi itu dijalankan, maka monarki hanyalah sebagai simbol persatuan. Tetapi jika monarki dijalankan secara uh, tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang tertulis atau konstitusional, maka monarki bisa menjadi sebuah kelompok yang memerintah sewenang-wenang tanpa adanya kontrol dari rakyat, karena raja mempunyai kekuasaan absolut. Saya Septo Indarto, terima kasih banyak.